Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Gista Permana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan dan konseling. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Nah, baik, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik, tema yang judul yang saya angkat kali ini yaitu pengendalian emosi. Nah, tujuan dari bimbingan klasikal ini yaitu peserta didik atau konseli agar dapat mengendalikan emosi dan memantapkan nilai serta cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Apakah kalian sudah siap untuk ke tahap inti? Oke, kalau kalian udah siap ya. Baik, pengendalian emosi ya. Nah, pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis, yaitu emotion, yang berasal dari kata émouvoir, yang berarti kegembiraan. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsang dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terdapat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Emosi juga menjadi penting karena ekspresi emosi yang tepat terbukti bisa melenyapkan stres pekerjaan. Semakin tepat mengkomunikasikan perasaan, semakin nyaman perasaan tersebut. Keterampilan manajemen atau pengendalian emosi memungkinkan individu menjadi akrab dan mampu bersahabat, berkomunikasi dengan tulus dan terbuka dengan orang lain. Sudah lama diketahui bahwa emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia, bersama dengan dua aspek lainnya, yakni kognitif atau daya pikir dan afektif atau psikomotorik. Emosi atau yang sering disebut aspek afektif ya, merupakan penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia. Emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini yaitu mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis emosi. Nah, secara garis besar, emosi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti bahagia, senang, gembira, dan cinta. Sedangkan emosi negatif seperti takut, marah, sedih, dan cemas. Silvan Tomkins menggolongkan emosi cukup sederhana. Silvan menggolongkan emosi menjadi 8 golongan, yaitu senang, gembira, kaget, marah, jijik, sedih, khawatir, dan malu. Delitzsch menggolongkan emosi yang lebih rinci, dikemukakan oleh Prince pada tahun 2004. Mengemukakan emosi menjadi 9 golongan, yaitu kecewa, panik, cemas, jijik atau fisik ya, menderita, enggan puas, rangsangan,
dan kasih sayang. Emosi dasar digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Emosi senang adalah gambaran rasa senang yang dialami oleh seseorang. Emosi senang ini terdiri dari bermacam-macam bentuk, misalnya bahagia, riang, gembira, dan cinta. 2. Ada emosi sedih, adalah gambaran rasa tidak senang yang dialami oleh seseorang. Emosi ini juga banyak macamnya seperti duka, hampa, dan malu. Emosi takut adalah gambaran rasa tidak senangnya dialami oleh seseorang, baik terhadap objek dari luar diri maupun dalam diri seseorang tersebut. Objek dari luar seperti takut pada pencuri dan takut pada harimau. Nah, rasa takut yang objeknya dari dalam diri orang, misalnya takut tidak lulus atau takut berbuat salah. Emosi marah, 4 ya. Emosi marah adalah gambaran perasaan terhadap suatu objek peristiwa, perilaku orang, hubungan sosial, dan keadaan lingkungan. Masing-masing emosi dasar terdiri dari berbagai emosi yang sejenis. Masing-masing emosi tidak ada yang bersifat universal. Syamsuddin pada tahun 2004 menggolongkan bentuk-bentuk sebagai berikut. 1. Amarah, beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali yang paling hebat, tindakan kekerasan dan kebencian patologis. 2. Kesedihan, pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis, depresi berat. Rasa takut ya, 3 rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, kecut, sebagai patologi fobia dan panik. 4. Kenikmatan, bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, rasa terpesona, rasa puas, rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, senang sekali, dan batas ujungnya mania. Terus 5. Cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih. 6. Terkejut, terkesiap, takjub, dan terpana. 7. Jengkel, hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. 8. Malu, rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur, lebur. Terus poin selanjutnya yaitu ada manfaat pengendalian emosi ya. Nah, semua emosi yang ada dalam diri kita, solusinya tidak perlu kita cari dari luar, tetapi justru kita yang sendirilah yang bisa mengendalikannya. Ketika kita mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri, maka kehidupan kita akan lebih terbuka dalam bersosial di lingkungan kita. Yaitu contoh itu manfaatnya: 1. Menghindari berbagai penyakit. Salah satu dampak emosi yang tidak terkendali adalah dapat menyebabkan penyakit datang kepada diri Anda, seperti darah tinggi, sesak nafas, jantung berdebar, keringat dingin, dan asam lambung
meningkat. Terus meningkatkan kecerdasan emosional dengan membiasakan diri dalam mengontrol emosi dan juga dalam mengendalikan emosi, maka kecerdasan seseorang bisa meningkat, di mana kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi yang ia miliki. 3. Menjauh dari hal buruk. Banyak orang telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang akan terjadi akibat dari ketidakmampuan untuk mengontrol emosi dalam diri. Nah, 4. Pikiran dan hati lebih tenang. Emosi meningkat. Yang meningkat tentu saja dapat membuat perasaan Anda menjadi kalut, cemas, panik, dan tidak bahagia. Karena hal itu, hindari dan cegah emosi Anda dengan melakukan kegiatan yang Anda sukai. 5. Menghindari pertikaian. Saat emosi orang akan sulit mengontrol, sehingga ia tidak tahu apa yang sudah ia lakukan. Mereka akan sadar setelah kejadian emosi mereda. Tentu saja apabila membahayakan orang lain, hal tersebut tidak bisa didiamkan begitu saja. Nah, 6. Mencegah menyakiti perasaan orang lain. Emosi bisa ditunjukkan dari lisan dan tindakan. Apabila emosi dari lisan tentu saja bisa menyebabkan orang lain menjadi marah dan kecewa. Karena itu timbul adanya pertikaian atau cekcok. Sebaiknya lampiaskan kemarahan Anda dengan tindakan lain yang tidak melibatkan orang lain. Mungkin materi yang saya paparkan itu segitu yang bisa saya paparkan ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan yang materi saya sampaikan barusan. Semoga kita mendapat manfaatnya dari materi ini, dan mungkin kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Salam buat keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.